Lalu si bapak itu sempat tepuk tangan. Si bapak itu bilang tak saduk gitu. Dari depan ternyata ditendang sama bapaknya. Jadi saya juga kaget loh. Piye maksudnya? Saya bilang gitu. Mintal itu langsung kaget dan melompat-lompat, langsung jadi agresif. Ya bapaknya tuh nantang kayak gini-gini. Di awal itu kan kita jam 8:30 kita itu berangkat dari rumah. Terus kita sempat mampir ke pet shop buat beli ini kalung harnessnya buat si Mintel itu. Terus kita jam 9 datang ke Kridosono Blora. Kita emang ambil tempatnya itu yang sepi. Jadi biar di sana itu kan Mintel kan nggak sering ketemu orang ya Mas. Jadi dia itu takut gitu kalau sama orang-orang baru. Di situ kita ganti-gantian buat ngevideoin. Yang pertama saya dulu yang di video megang Mintel, terus setelahnya kakak saya yang di video. Nah kejadiannya itu waktu posisi saya yang ngevideoin kakak saya. Jadi videonya itu tuh emang saya potong. Awalnya itu videonya itu dari kita di jogging track, di area trekkingnya itu, tapi Mintel posisi digendong. Jadi waktu Mintel mau turun, kita menepi ke arah di deket tribun. Jadi di situ Mintel jalan, mbaknya saya pegang tali, terus saya ngevideo. Posisi saya membelakangi si bapak, gitu dari arah saya belakang. Lalu si bapak itu sempat tepuk tangan. Kita emang mendengar Pak ada suara tepuk tangan seperti itu ya. Tapi karena lapangannya luas, jadi kita tidak merasa kalau itu tuh ditunjukkan untuk kita. Jadi kita tetap jalan pelan-pelan. Lalu di situ jarak beberapa meter si bapak itu bilang tak saduk gitu. Tapi karena kita di situ berpikir mungkin bapaknya bercanda atau apa, jadi mbak saya tuh cuma ya senyum aja gitu, senyum sambil megang si Mintel gitu. Terus waktu dari depan ternyata ditendang sama bapaknya. Kan di situ saya fokusnya ke kamera. Jadi saya juga kaget loh. Piye maksudnya? Saya bilang gitu. Di situ posisi Mintel tuh langsung bukan kejang ya, Mintel itu langsung kaget dan melompat-lompat, langsung jadi agresif gitu. Jadi di situ talinya pegangan lepas dari kakak saya, video saya matikan, Mintel itu lari ke arah jalan raya. Di jalan raya, saya sama mbak saya kan panik. Jadi kita langsung kayak menghimbau orang-orang di situ kayak, Pak ada kucing Pak gitu. Terus ternyata Mintel itu dari jalan raya muter naik ke atas tribun. Jadi saya ngikut Mintel naik ke atas tribun, mbak saya nunggu di bawah. Takutnya kalau nanti Mintel turun gitu, terjun ke bawah gitu kan. Terus saya pegang Mintel di atas tribun, posisi masih panik, Mintel juga panik. Saya masih gemetar, saya nggak megang HP. Terus mbak saya itu balik masuk ke lapangan. Di sana bapaknya itu dicegat ya Pak, dicegat sama mbak saya di situ. Terus ditanyain di situ karena posisi awalnya mereka kan ngomongnya masih nada yang nggak teriak-teriak ya Pak. Jadi saya nggak terlalu dengar awalnya percakapannya itu apa. Tapi emang saya sempat lihat bapaknya tuh kayak gini-gini gitu loh. Nantang ya? Iya, bapaknya tuh nantang kayak gini-gini. Terus di situ mbak saya sempat bertengkar, tapi ada yang omongannya yang bapaknya jelas saya dengar itu bilang kucing, anjing, sapi, tanggung jawab pemilik. Di situ saya marah karena emang kan Mintel tanggung jawab kita dan kita sangat bertanggung jawab buat bawa Mintel ke situ gitu. Terus bapaknya masih lari, si mbak saya itu ngejar tapi nggak kejar sama mbak saya. Terus posisinya mbak saya langsung nelpon tunangannya buat dianterin cari bapak itu tadi. Saya masih di tribun posisinya. Nah di situ mbak saya sempat ketemu warga, tanya tadi siapa ya Pak gitu. Jangan bilang nama. Iya, di situ bapaknya oh ini mungkin gitu kan. Terus rumahnya di sini gitu. Terus mbak saya tuh cari ke bapak itu tadi, ke daerah rumah bapak itu tadi sama mas tunangannya. Saya di situ posisi masih nenangin Mintel di atas tribun. Terus saya sama sekali nggak megang HP karena posisinya Mintel itu masih agresif. Jadi kalau ditaruh sebentar aja dia langsung lompat-lompat lagi. Saya nggak berani naruh Mintel, jadi saya pegang terus gitu posisinya. Di situ terus saya dibantuin sama warga sekitar sana. Di situ sempat dikasih air minum juga sama warga sekitar sana buat Mintel sama saya. Terus saya tunggu di tribun. Posisinya di tribun itu
udah mungkin sekitar jam 10-an ya kalau nggak salah. Itu mbak saya kembali sama Mas. Di situ kita menenangkan Mintel. Di sana itu mungkin sampai sekitar jam 11 Mintel kan masih panik. Jadi karena saya bawa snack, saya kasih makan snack sedikit-sedikit gitu biar dia tenang. Sekitar jam 11 siang kita pulang ke rumah. Itu hari apa? Itu hari Minggu, di hari yang sama. Karena mbak saya posisinya itu mau shift siang, mau kerja shift siang. Jadi kita kan harus pulang begitu. Di jam 11 siang itu saya pulang ke rumah sama mbak. Posisi saya di rumah sendirian, bapak sama ibu di luar kota. Jadi si mbak udah di Rembang, saya di rumah jaga Mintel. Di situ Mintel masih mau maem tapi sedikit. Dia maemnya tuh sedikit dan udah kayak dikit-dikit terbahan, sedikit terbahan gitu. Jujur waktu itu saya agak trauma karena videonya kan di HP saya. Jadi saya sering puter-puter gitu loh. Saya sering buka videonya, saya putar ulang-ulang. Jadi saya agak takut lihat Mintel sebenarnya karena Mintel tuh bukan kucing agresif, tapi tiba-tiba dia jadi agresif gitu kan. Jadi saya agak takut. Terus di hari Minggu itu Minggu malam mbak saya pulang buat tidur di rumah nemenin saya. Jadi di situ kita masih tidur bareng sama Mintel di kamar. Dia ikut tidur di kamar. Di hari Seninnya kita cari sarapan biasa. Mintel tuh juga masih mau maem tapi dia sedikit-sedikit gitu maemnya dia. Terus di hari Senin siang itu kan mbak saya ke Rembang lagi. Itu sore-sorenya itu waktu saya jemur, Mintel itu udah yang lemes gitu loh, kepalanya itu disenderin terus kayak nggak kuat bawa kepalanya gitu. Terus karena posisi saya sendirian di rumah, jadi saya kan nggak bisa bawa ke dokter hewan ya, karena saya nggak bisa kesananya gitu, saya nggak bisa kesananya buat bawa ke dokter hewan. Jadi saya cuma beliin dia wet food gitu, itu aja dia udah nggak mau makan di Senin malam. Jadi saya suapin sedikit gitu kan. Terus di Senin itu bapak sama ibu pulang dari luar kota sekitar jam 10 kalau nggak salah, jam 10 malam. Bapak ibu pulang dari luar kota, masuk ke rumah itu Mintel masih ada, masih nyambut bapak ibu. Terus malam jam setengah 11 saya kasih maem lagi, soalnya ada kucing yang minta maem kan. Jadi saya kasih maem lagi. Saya pastiin kucingnya masih 3 gitu. Tapi Mintel nggak saya bawa masuk rumah lagi, ya di luar aja gitu. Terus Selasanya waktu bapak mau ngasih Mintel maem di Selasa subuh itu udah nggak ada. Mintel udah nggak ada, cuma ada 2 kucingnya, si Tandik sama Ijo. Di situ kan saya sempat dibangunin bapak ya, kucingmu belum maem gitu. Terus saya pikir kayak oh ya udah nanti tak kasih maem siang-siang. Ternyata sampai siang itu masih nggak ada, sampai malam juga dia nggak pulang. Terus saya sama bapak inisiatif cari Mintel di sekitaran rumah. Ternyata dia nggak ketemu. Terus hari Rabu masih belum pulang. Saya sempat mikir kayak oh mungkin dia main kemana gitu, belum pulang. Terus hari Kamis hari Rabu sore, maaf ya, hari Rabu sore itu saya ke Rembang karena Kamisnya ada acara sama mbak saya. Hari Kamis ada acara, jadi saya Rabu ke Rembang. Terus di hari Jumat kita pulang sekitar jam setengah 11 siang. Kita sampai rumah langsung cari Mintel. Carinya itu di tetangga-tetangga sekitar rumah. Jadi kita tanyain satu-satu sama tetangga. Terus di tetangga depan rumah itu ada tetangga yang bilang kalau kemarin nemuin kucing mati sekitar 2 hari yang lalu pakai kalung gitu. Karena waktu itu si bapak yang nemuin lagi Jumatan, kita kan nggak bisa langsung konfirmasi ya karena di mana bapaknya kan nggak ada. Jadi kita pulang ke rumah, nunggu bapak ibu pulang dari kerja di pasar. Waktu ibu pulang, ibu yang nanyain ke si rumah tadi, tanyain sama ibu, terus ibu dikasih lihat di sini loh bu, gitu. Ibu sempat kesana pertama itu sama si tetangga, terus ibu pulang ngabarin kita nangis ya pasti lihat kayak gitu kan. Terus ibu sama mbak kesana lagi buat konfirmasi itu tuh emang bener Mintel apa enggak. Waktu itu saya nggak ikut karena saya jujur nggak tega ya buat lihat Mintel posisinya kayak gimana. Terus ibu sama mbak sempet di sana sama ibu.
Terus mbak pulang ngabarin saya kalau itu tuh emang beneran mintel gitu. Di sana jarak dari rumah itu saya kurang tahu ya jarak berapa meter, tapi kurang lebih posisinya itu di depan rumah, kan di depan rumah, terus di belakangnya depan rumah gitu. Nah gitu posisinya. Terus saya sama mbak itu sempat nangis sampai sore. Terus saya kan bilang kalau mintel itu kalau nggak dikubur kasihan, soalnya kucing saya yang dulu mati juga dikubur, masa mintel nggak punya kuburannya gitu. Terus di situ saya sama mbak inisiatif buat nelpon ibu sama bapak waktu lagi jogging di sawah buat nguburin si mintel. Jadi saya sama mbak itu kita beraniin diri buat ngambil mintel dengan posisi dia yang udah membusuk dan berbelatung, badannya udah bolong, terus giginya juga udah copot, tulangnya udah kelihatan, tapi posisi yang udah kayak gitu. Terus kita ambil mintel, kita taruh di sawah, kita bawa ke sawah, dikuburin sama bapak di sawah situ di hari Jumat, sekitar Jumat 5:30 sore kita di situ. berarti Jumat itu tetangga bilangnya 2 hari yang lalu gitu. Iya, di hari Jumat itu tetangga bilang sekitar 2 hari yang lalu. Itu berarti sekitar hari Rabu gitu. Mbak, ini kan viral Mbak ya, rame Mbak ya. Mungkin dari Mbak sendiri sebagai pemilik kucing ini nanti proses selanjutnya seperti apa Mbak terhadap terduga pelaku penendang ini Mbak? Harapannya pengennya sebenarnya. Kalau pengennya pasti diproses ya Pak, karena karena jujur kalau namanya hewan peliharaan itu kan nggak ada gantinya. Mau dari pelaku itu bilang, nanti tak ganti kucing Persia, Korea, Jepang, saya itu pokoknya maunya mintel gitu. Mintel itu nggak ada gantinya. Walaupun mintel itu punya saudara 2, mereka 3 bersaudara, yang namanya mintel ya mintel cuma 1. Dia tuh nggak ada yang gantiin gitu. Jadi kalau bisa dan ya pengennya dari pihak keluarga jelas pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal begitu. Mbak, setelah videonya viral dan sudah dilaporkan ke polisi itu kan kemarin pelakunya juga. Nah itu pelaku sempat datang ke rumah enggak? Iya, pelaku sempat datang ke rumah itu di hari Selasa kayak kalau nggak salah. Malam. Iya, Selasa malam habis maghrib itu sempat mediasi ke rumah sama Pak Lurah sama Pak Babin. Ditemani Pak Lurah dan Pak Babin buat mediasi. Iya, Babin Kamtibnas buat mediasi, tapi dari pihak keluarga masih belum berdamai begitu. Berarti tujuannya datang ke sini mediasi ya? Iya, para pelaku itu untuk ya? mediasi. Sempat menawarkan hal-hal lain enggak? Sempat waktu itu bilangnya tuh mau disiapin kucing Persia gitu, tapi dari kami dari keluarga jelas menolak ya Mas, karena itu kita bukan pengen diganti kucing baru gitu. Berarti inginnya tetap proses Ingin hukum bertanggung berjalan gitu jawabannya. Mbak ya? Iya, ingin pertanggungjawabannya Pak. Berarti kalau misal nanti pelaku ingin berdamai tetap pihak keluarga tidak bisa? Kalau sekarang belum bisa Pak, jujur karena itu nyawa ya, jadi kita masih belum ada pikiran untuk berdamai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.